Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Saluran 11,13 FM. Kali ini saya akan membahas tentang yang salah siapa, afiliator atau pemainnya atau platformnya. Ini yang banyak dibahas nih ya, para afiliator yang sukses karena nipu orang, dapat untung karena dari kerugian orang lain. Ya, sekarang saya mau bahas tentang afiliatornya dulu ya. Gini, kalau banyak orang yang nyalahin afiliator, ya itu salah sih kalau kata gua, karena ya ada afiliator yang benar, ada juga afiliator yang memang jerumusin gitu loh. Yang benar tuh ya kena yang kayak gimana, dia ngasih ilmu yang dia tahu, analisa yang dia tahu dia kasih, cuman syaratnya lu ikut gua gitu loh, lu ikut link gua. Cuman ada juga afiliator yang ngasih ilmu, ngasih analisa yang salah biar lu orang loss gitu loh, biar orang dapat keuntungan dari lossnya lu orang. Cuman nggak semua afiliator itu pengen kalian loss, nggak semua afiliator pengen kalian gagal, karena banyak kok mentor-mentor yang bagus, mentor-mentor yang benar-benar nunjukin ilmunya, mentor-mentor yang ngasih yang dia tahu gitu loh sebenarnya. Cuman kalau pertanyaannya ngapa gua gagal di dunia trading, ngapa lo orang semua loss di dunia trading, yaitu psikologi tetepan, nggak jauh-jauh dari situ lah. Ini yang udah analisa bener ya, udah makan analisa yang bener. Terus ngapa masih loss, ya psikologi. Kalau kata gue ya tetap psikologi manajemen, karena memang dunia trading nggak ada ya 100% apapun itu. Kalau memang ada yang 100%, maupun itu forex, saham, mereka orang udah semua sukses. Pada kenyataannya nggak semua orang bisa sukses di dunia itu, maupun itu binary option, forex atau saham, mereka pasti ada yang loss, ada yang rugi. Tapi kenapa yang di sini yang kena banget binomo atau binary option atau yang platform-platform lain? Karena memang banyak yang masuk ke dunia itu. Kenapa? Kalau di binary option itu dengan modal kecil kita bisa masuk. Ya sebenarnya di forex juga bisa, saham juga bisa. Cuman keuntungannya kurang. Lebih gede untung di binary option dengan modal kecil. Kalau profit, tapi kalau loss ya banyak. Buat yang bahas afiliator ya, kata gue sih ya gimana ya, orang percuma gitu loh mau bilang Indra Ken, Doni Salmanan, Erwin Suman, bla 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 bla, ya percuma kalau kata gue. Karena kalau lo mau lihat cara dia trading itu sih kalau menurut gue bagus. Mereka pun di YouTube-nya nggak pernah ya trading bisa berjam-jam atau berapa kali open. Mereka masih open dengan analisa dia sendiri. Terus ya candlenya sama gitu loh, candlesticknya sama, nggak ada yang beda gitu loh. Terus ngapa kok dia profit gua loss? Yaitu karena dia orang satu, bener-bener yang dipakai uang dingin, bener-bener uang nganggur. Karena kayak mereka juga udah psikologinya udah bagus, mental dia orang udah bagus, ya mereka trading udah lama gitu loh. Nah kita yang baru masuk, yang taruhlah anak bawang yang baru masuk, yang masih pakai uang tabungan, pakai uang usaha, pakai uang utangan, terus kita marah-marah nyalain afiliatornya. Gua loss gara-gara afiliator gua. Kalau memang itu gara-gara afiliator lu, coba lu cek candlesticknya sama apa beda. Karena setahu gua itu sama. Mau lu ikut trabar, entah nggak trabar atau lu lihat candle-candle yang lain, itu sama. Ya buktinya yang kalau lu lihat di live TikTok itu sama, candlesticknya sama.
gitu loh, nggak ada bedanya gitu loh. Jadi ya yang salah siapa sekarang gitu loh. Afiliator memang dapat untung dari kalian loss gitu loh, tapi kalau kalian nggak loss mereka nggak dapat untung dari kalian. Nah sekarang kalau kalian nyalahin gua loss gara-gara afiliator, ya coba lo ngacak diri sendiri gitu loh. Yakin lo loss gara-gara afiliator? Terus yang kedua gue mau bahas tentang platformnya. Ini banyak orang awam taunya binomo, nggak, padahal sih kalau di binary option ada banyak ya, ada Oxtrade, Olimtrade, EQ option, terus ya udah banyak lagi lah pokoknya. Kalau binary option itu ada banyak. Untuk platformnya sendiri ya gini ya, kalau memang itu manipulasi atau candlesticknya beda, ya otomatis ya itu tadi yang gue bilang, kalau lu ikut trabar, lu ikut live streaming itu otomatis beda harusnya kalau memang itu udah beda gitu loh, kalau memang platformnya salah gitu loh. Terus bilang ada pasar OTC, ya gini aja sekarang logisnya, kan pasar OTC itu Sabtu Minggu, ngapain orang main kalau memang lu beranggapan pasar OTC itu broker? Kan enak sih, kan ada hari Senin, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu kan nggak OTC tuh, OTC nya Sabtu Minggu, kan udah dikasih libur tuh Sabtu Minggu, ya ada yang main kalau memang dia udah bisa ya main di situ. Cuman kan kayak kita gini kan mikirnya OTC itu pasar broker gini-gini, terus anggapannya semua pasar broker ya, salah sih kalau kata gua. Kalau memang OTC itu berbahaya ya nggak usah main di situ gitu loh, nggak usah trading di situ, ngapain. Terus kalau platform salah, sekarang gini, ketika lo profit, lo dapat untung, lo penarik kan bisa kan, lo dapat duit kan di situ, nggak semata-mata loss lo nyalain, lo bisa narik duit di situ. Kecuali lo udah deposit, udah main, udah menang, lu nggak bisa narik duit di situ, persulit duit itu. Ya mungkin itu platformnya gitu loh, permainan platform. Terus ya ini pemikiran gue ya, karena gue pemain juga di situ, gue juga loss di situ. Jadi bukan karena gue ngomong gini karena gue profit, enggak coy, gue juga loss, gue habis-habisan, gue juga bangkrut di situ. Cuman ngapa gue nggak nyalahin afiliator, gue nggak nyalain platformnya, karena memang mereka nggak salah gitu loh, yang salah kita sendiri. Lu orang masuk ke dunia trading, apakah karena ditarik sama mereka? Kan enggak. Lu tertarik sama dunia trading karena lu sendiri yang mau, lu sendiri yang masuk, lu sendiri yang minat masuk ke situ. Terus lu deposit pun nggak ada paksaan, lu deposit 1 juta atau 140.000 atau lebih dari situ, nggak ada yang maksa gitu loh. Lu masang sekian, nggak ada yang maksa gitu loh, itu keinginan lu sendiri. Yang kebanyakan rata-rata ingin cepat kaya, berharap dengan modal kecil bisa cepat kaya. Terus ada yang modal gede, berharap dengan modal gede positif juga dapat kaya. Itu kesalahan kita semua, termasuk saya gitu loh. Jadi kalau sekarang kalian udah nggak percaya sama ya taruh binary option, apa forex, apa segala macam, ya nggak usah trading, nggak usah trading gitu loh. Yang mending diterima secara pahit daripada kalian nyalahin orang lain. Terus kayak kalian ibaratnya dibilang gini-gini, terus kalian bilang itu bukan salah gua, itu salah afiliator gua, itu salah platformnya gini bla 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 bla. Ya sekarang gini, ngapa baru sekarang lu bilang kayak gitu? Kemana aja gitu loh. Lu pasti bilang kayak gitu karena lu udah loss gede kan, sama kayak gua juga loss gede gitu loh. Cuman gue nggak pernah namanya nyalahin platform atau afiliator atau orang-orang yang ngasih konten trading gitu loh. Ngapa gue sempet terus lanjut? Karena gue juga dapat untung, pernah ngerasain hasilnya profit. Pasti kalian semua itu lanjut trading terus,
Ya karena kalian pernah ngerasain loss, habis itu profit, loss juga, profit lagi, loss lagi, profit lagi, itu berulang-ulang kali. Cuman yang gua anehin ya cuma satu itu tadi, lu nyalahin platformnya, lu nyalahin afiliatornya, terus bilang platformnya ini ilegal segala macam bla bla bla. Ya sebenarnya dari awal lu sebelum main pun memang udah ilegal, cuman kan walaupun platform itu ilegal kan membayar gitu loh. Kecuali dia ilegal, uang lo hilang karena platformnya itu kabur, duit lo dibawa kabur, ya lo wajar nyalain afiliator, nyalain platformnya gitu loh. Ya, kenyataannya enggak, lo kehilangan duit karena kesalahan pribadi. Terus ada yang bilang, gue kalau ikut rabar sama afiliator gue, sama mentor gue profit, tapi kenapa waktu gue trading sendiri gue loss? Ya jadi pertanyaannya, lo waktu loss pakai analisa enggak? Lo pakai teknikal yang diajarin mentor lo enggak? Kalau ada yang bilang gue make, oke, make, tapi ketika kan udah dikasih tahu itu analisa nggak ada yang 100%, mungkin 80%an. Nah, kalau kalian nerapin analisa itu terus, kan dari 80% itu berarti kan taruhlah dari, kalau dari 10 itu 8 kalinya profit, 2 kali loss. Itu kalau kalian menggunakan satu analisa terus-terusan. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya, ini gak usah bohong lah. Kenyataannya termasuk gua nih. Ketika kita loss atau kita profit, kadang-kadang kita di luar analisa. Kadang-kadang kita di luar momen kita. Karena kita berpikir ya satu kepedean saat market, atau emosi, atau overtrade juga, atau kena beginner luck, keuntungan sebagai seorang pemula. Ya sekarang gini sih, daripada orang nyalahin platform, nyalahin afiliator, mending udahlah sadar diri sendiri aja. Lu lihat diri lu sendiri, lu gagal karena apa. Terus kalau lu bilang ya gue nggak bisa nerima lah karena gue habis-habisan, utang gue banyak, usaha gue bangkrut, tabungan gue habis, ya lu seselin juga nggak ngaruh, nggak akan ngerubah apa-apa. Lu mau marah-marah, koar-koar, komen segala macam gini nggak ngaruh, nggak akan balikin duit lu. Yang bisa balikin duit lu ya lu sendiri, lu kerja lagi, usaha lagi, entah itu apa aja. Sekarang ya termasuk gua gitu loh, gua teman gua kalau sekarang udah bisa nerima gua sendiri, karena ya gua mikir kalau gua gini terus gua nggak bisa berubah, gua nggak bisa apa namanya ya maju gitu loh. Gua kalau ibaratnya mikirin wah gua rugi sekian, gua habis sekian, ya gua bakal berpikir mundur. Gua bakal ya gitu-gitu terus tiap hari, bisa stres, bahkan bisa gila. Bahkan sampai pernah gua denger tuh ada yang lebih parah, sampai ada yang bunuh diri. Itu saking stresnya. Nah, maksud gua dengan stres lu yang sekarang nggak akan merubah apa-apa. Yang bisa merubah ya lu berpikir jernih lagi, lu mulai lagi dari awal, entah itu lu masuk ke usaha kecil-kecilan atau kerjaan lu dibenerin lagi, ya apa aja lah intinya. Terus kalian bilang gue malu sama keluarga gue malu sama teman-teman gue malu sama saudara gue, ya udah gitu loh. Kalau kata gue sih ya malu tuh sesaat, nggak akan lu tiap hari malu. Namanya manusia pasti punya kesalahan, namanya manusia itu pasti punya namanya kegagalan. Sekarang kalau ada orang bilang gue nggak gagal, nggak pernah gagal, ya kata gue lu paling cuma tidur doang di kamar. Tapi bukan berarti dia nggak gagal, suatu saat dia akan gagal gitu. Jadi nggak ada yang harus dimaluin dari setiap kegagalan gitu. Justru kita bisa belajar dari kegagalan kita, bahwasanya kalau kita serakah, kalau kita berpikiran nggak rasional, itu bakal merusak pikiran kita, bakal merusak diri kita, kehidupan kita. Kita ngelihat orang sukses itu enak karena kita ngelihatnya udah jadi. Coba kita lihat dari bawah, mereka juga ngerasain kok namanya hancur, habis-habisan. Ada yang udah sukses ditipu orang habis-habisan, banyak gitu loh. Jadi kalau ibaratnya lu mikirin omongan orang mah ya nggak ngerubah apa-apa, nggak akan ngilangin malu lu juga gitu loh.
Justru lu kalau lu bisa nerima diri lu sendiri, lu bisa nerima kegagalan lu, ya insya Allah semua itu bakal kembali lagi. Orang-orang yang ngehina lu, orang-orang yang ngejauhin lu ya bakal ngerti gitu loh. Yang penting jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Gua salahnya kayak gini, gua gagal karena gua kayak gini. Di situ yang bakal bisa bikin lo lebih dewasa, bukan yang koar-koar di komen ini segala macam, bilang judi lah inilah segala macam. Ya bullshit kalau kata gue. Masuk ke situ juga dari awal ngapain gitu loh, kok sekarang jadi bully kan nggak masuk akal gitu loh. Udahlah, intinya mending kita sama-sama berubah, termasuk gua. Kita cari rezeki yang lain, itu bukan rezeki kita ya. Masih banyak di dunia ini, nggak cuma kerjaan satu itu doang, banyak kerjaan lain. Rezeki itu bakal datang dari mana aja. Yang penting kita selalu pikiran positif, kita terus berusaha, kerja keras, berdoa, insya Allah semuanya bakal pulih. Ya semoga video ini bisa membuka pikiran kalian, membangkitkan semangat kalian lagi buat lanjutin hidup. Terus ya kita bisa saling ngerti lah. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.